Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua saham yang secara fundamental dia memang murah ya, boleh dikatakan murah banget ya seperti itu ya. Tapi saham ini masih cenderung downtrend ya, jadi jangan heran atau kaget gitu ya. Memang saham ini saya sudah mulai koleksi dari sebelum Lebaran ya, kurang lebih 1 mingguan atau 2 mingguan. Sebelumnya saya buy, kemudian turun, tapi saya belum jual ya, karena saya buy-nya masih belum banyak dan masih belum kena stop loss ya. Karena biasanya ciri khas saya itu kalau saham lagi downtrend, kalau saya tertarik itu saya sudah buy, tapi saya nggak average down. Kalau dia turun lagi, saya nggak average down, saya pasang stop loss. Stop loss-nya saya pasang agak jauh ya, tapi buy-nya nggak seberapa banyak. Tapi ketika ada konfirmasi dia sudah mulai rebound, berbalik arah, saya tambah lagi atau average up ya. Itu ciri khas saya seperti itu. Jadi istilahnya baiknya bertahap aja, nggak boleh nggak usah terlalu agresif ya, karena dia masih downtrend. Jadi jangan sampai kita itu melawan tren ya, seperti itu ya. Em, saya lihatkan dulu untuk screenshot untuk fundamentalnya ya. Sebentar. Jadi dua saham yang saya bahas ini adalah masih satu grup ya. Artinya kalau Anda buy saham ini, Anda pilihnya salah satu aja, jangan dua-duanya. Tapi saya belinya dua-duanya. Porsinya saya bagi dua. Jadi 50-50 saya lihatnya dalam satu kesatuan ya, karena dia masih satu grup. Nah ini secara fundamental dia memang murah banget ya. Saya sudah sebutkan dari awal, pernya PI rasionya 3 sama 3,5, kemudian PBV-nya jauh di bawah 1, 0,6 dan 0,5. eh, DER-nya rasio utangnya 0,6 dan 0,7 ya. Jadi ini kecil banget. Kemudian return on equity-nya ya ini lumayan menarik ya. 20,9% dan 15,3%. Yang nggak kalah menariknya dia net profit margin-nya itu untuk Tekim 40,52, kemudian untuk INKP 21,42% ya. Jadi dua emiten ini lumayan menarik secara fundamental, dan kalau secara teknikal memang dia masih cenderung downtrend ya, tapi downtrendnya dia sudah mulai melandai dan sudah ada tanda-tanda untuk mulai rebound ya. Jadi saya akan sharekan untuk grafiknya atau chartnya dari kedua emiten ini ya. Yang pertama saya bahas adalah untuk saham Tekim ya. Jadi untuk saham Tekim ini saya sudah punya, saya perlihatkan untuk average saya ya di saham Tekim ya. Average saya ini di 6912. Memang masih minus ya, minus 3,5%-an ya, seperti itu ya. Tapi saya belum jual, malah tadi saya beli lagi, tambah lagi ya. Em, jadi saya belinya bertahap. Kalau dia turun lagi, saya nggak average down, saya pasang stop loss-nya. Tapi kalau dia naik, saya tambah lagi, istilahnya itu average up. Jadi saya sudah mulai koleksi 1-2 minggu sebelum Lebaran ya, seperti itu ya. Memang sebelumnya dia gagal. Setelah saya beli, kemudian dia masih turun lagi, bahkan dia lower low. Tapi belum kena stop loss, kemudian dia sudah mulai rebound lagi, saya mulai tambah lagi atau average up ya. Seperti itu ya. Kemudian kita bahas lagi cara teknikalnya. Walaupun secara fundamentalnya dia murah, bukan berarti kita bisa cuan dari saham tersebut. Karena kalau kita bicara mengenai trading atau investasi di saham, keuntungan kita di saham itu ada dua. Yang pertama adalah dari capital gain-nya, kalau dia naik ya, kita cuan atau profit ya. Seperti itu ya, atau dari dividennya. Jadi capital gain atau dari dividen ya. Itu cuannya kita di saham ya. Jadi bukan di fundamentalnya sebenarnya ya. Fundamentalnya itu hanya kita cek apakah dia bagus, ke depannya kira-kira seperti apa ya, seperti itu. Nah, kalau secara teknikalnya ini memang masih cenderung downtrend, walaupun ini sudah mulai rebound kencang ya hari ini ya. Volumenya juga sudah mulai naik ya. Ini untuk Tekim ya. Ini kalau mau buy sekarang boleh pasang stop loss-nya, kita pakai acuan low-nya di sini ya, 6.400 itu low-nya tanggal 14 April, kemudian swing low berikutnya lagi di 6.300. Jadi pasang di dua level ya stop loss-nya. Baiknya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 6775, kita tambah lagi atau average up, naik ke atas 6925, kita tambah lagi. Nah, kalau kita bicara mengenai chart pattern atau pola grafik, ini ada pola yang akan terbentuk. Jadi bukan sudah terbentuk ya, akan terbentuk double bottom di sini ya. Tapi kita kalau bicara mengenai trading berdasarkan chart pattern, kita nggak boleh mendahului pattern. Jadi kalau patternnya itu belum terbentuk, belum breakout dari neckline-nya, kita nggak boleh buy ya. Karena trading chart pattern itu trading breakout. Kalau dia breakout dari patternnya, kita barusan buy. Nah, kalau kita ukur untuk
Tekim ini ya berdasarkan chart pattern-nya kalau dia breakout dari double bottom-nya ini kita tinggal ukur ketinggiannya di sini maka ini ya saya gambarkan ketinggiannya ke sini ya. Kemudian kita tinggal plotkan ke atas ya. Sebentar ini ya. Jadi ada garis di sini, ini saya gambarkan. Kalau dia breakout ke atas 6925 berdasarkan chart pattern, maka target price berikutnya kurang lebih di area 7625. Ini garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi yang ikutin saya lama itu sudah tahu garis yang saya berikan itu cukup akurat untuk acuannya ya. Untuk trailing stop-nya, stop loss, dan juga untuk average up kalau dia berhasil naik lagi. Jadi kalau naik ke atas 6775 kita tambah lagi average up, naik ke atas 6925 tambah lagi ya. Target price dekatnya di 7275 dan 7625. Saya sudah punya ya, tadi saya sudah sebutkan untuk Tekim, average saya di 6912. Kalau naik saya tambah lagi, tapi kalau turun saya nggak mau average down. Saya pasang stop loss-nya seperti itu ya, 6400 dan 6300. Itu kurang lebih untuk Tekim ya. Oke, berikutnya untuk INKP. Ini juga sebenarnya trennya masih downtrend, tapi dia saat ini sideways. Tapi sideways-nya itu di jalur downtrend-nya ya. Jadi kalau kita buy, jangan terlalu agresif sekarang ya, seperti itu ya. Karena trennya masih belum ada konfirmasi. Kalau kita lihat di sini, memang dia sudah higher low ya. Low di sini dia 7225, sebelumnya low-nya jauh di bawah ya, 6775. Tapi di sini dia belum higher high ya. High di sini 7.700, high-nya di sini dia 7.750. Jadi belum ada konfirmasi breakout. Kalau mulai mau buy sekarang, nyicil boleh aja. Atau tunggu sekalian naik ke atasnya 7750, kita barusan buy ya. Kemudian 7875, tambah lagi atau average up ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kenapa bertahap Pak Sunar nggak langsung buy? Karena kondisinya itu masih sideways di bawah. Jadi belum ada konfirmasi uptrend. Walaupun MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas ya, seperti itu ya. Dan INKP ini saya sudah punya juga untuk average-nya. Untuk punya saya untuk INKP itu di harga 7670 ya, seperti itu ya. Jadi masih belum cuan ya, kurang lebih masih sama dengan harga pembelian saya sebelumnya. Jadi kalau dia naik lagi silakan tambah lagi atau average up. Menurut saya sih ini peluangnya masih cukup menarik. Kenapa saya pilih INKP dan Tekim? Karena sebelumnya dia downtrendnya kuat ya. Kemudian INKP dan Tekim ini ciri khasnya kalau dia sudah downtrendnya lama, dia turunnya pasti lama juga dan dalam ya, seperti itu ya. Tapi kalau dia sudah mulai rebound mantul ke atas, dia juga naiknya bisa lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan, dan juga naiknya tinggi ya. Seperti ini ya, dia bisa naiknya lama ya. Paling nggak ini 1,5 bulan ya. Jadi nggak perlu terlalu agresif. Kita bertahap aja. Kalau dia naik kita tambah lagi. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Jadi kalau saham lagi downtrend, jangan terlalu agresif. Kalau dia sudah mulai naik, kita tambah lagi average up ya, seperti itu ya. Jadi memang secara fundamental dia kedua emiten ini murah banget. Masih satu grup. Kalau buy pilih salah satu aja atau Anda bagi dua porsinya seperti saya ya. Jadi jangan semuanya Anda beli kedua-duanya sebanyak-banyaknya enggak, karena ini masih cenderung downtrend ya. Kemudian saya sharekan kembali tadi ya fundamentalnya ya, sebentar ya. Saya ganti dulu untuk fundamentalnya. Ini ya, Tekim dan INKP ini untuk full year 2022. Jadi kalau kita lihat dari laporan keuangannya, itu INKP laba bersihnya naik 62,91%, untuk Tekim laba bersihnya naik 86,86%-an ya untuk Tekim ya. Tapi saya nggak cek laporan keuangannya secara detail ya. Jadi Anda bisa cek sendiri labanya naik apakah dari penjualan atau dari yang lain-lainnya, jual aset atau sebagainya gitu ya. Karena kalau kita lihat kenaikan laba bersih yang naiknya melonjak tinggi ya seperti itu ya, kita patut lihat apakah itu murni dari keuntungan dari penjualan operasionalnya atau memang ada jualan aset ya. Karena kalau dia ada jualan aset itu juga keuntungannya itu dia masuk ke postur laba bersih juga ya seperti itu. Tapi bukan dari penjualannya. Saya belum cek juga. Tapi saya di sini fokusnya ke price action-nya karena memang masih downtrend. Jadi belinya nyicil aja bertahap. Kalau naik ditambah lagi atau average up ya. Tapi kalau turun jangan di average down. Itu strateginya. Jadi kurang lebih cukup ya yang saya bahas. Kemudian seperti biasanya jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan ya. Kemudian saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini.
Kemudian saya ingatkan, saya tidak pernah menawarkan investasi ke siapapun juga ya. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Sunar Susanto, itu pasti bukan saya. Dia tujuannya menipu ya, menawarkan titipan dana dan lain-lain. Terus kalau ada yang bilang pakai nama saya jualan rekomendasi saham, itu bukan saya ya. Seperti itu ya. Saya nggak jualan rekomendasi saham. Ada PT Saham Profit Indonesia, itu bukan punya saya. Dia barusan buat tahun 2022 ya, tahun lalu ya. Dan sedangkan grup Saham Profit itu punya saya dari Telegram itu sejak 2016, kemudian YouTube saya juga sudah 3 tahun lebih ya. Jadi beda ya, seperti itu ya. Saya nggak ada klaim uh, atas istilahnya trademark dari saham profit itu sudah pernah saya daftarkan, cuma ditolak oleh HKI ya, karena memang ada kesamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar. Jadi saham profit itu nggak ada yang memiliki secara utuh ya, seperti itu ya. Jadi orang lain kalau mau pakai nama saham profit sih ya saya sih nggak terlalu keberatan juga ya, seperti itu ya. Ya terserah lah. Apalagi ada yang pakai bikin PT pakai nama saham profit Indonesia lagi ya. Dia jualan rekomendasi saham. Anaknya masih muda sih ya. Memang kalau kita bicara mengenai keuntungan cepat di saham ya, keuntungan cepat di saham dan tanpa resiko, itu adalah jualan rekomendasi saham ya. Enak sekali ya seperti itu ya. Resiko nggak ada yang tanggung. Resikonya yang tanggung ya yang membernya yang trading gitu ya. Dia kalau saya salah kasih rekomendasi ya ya paling resikonya ya nanti membernya apa nggak join lagi kalau misalnya sering keliru ya seperti itu ya. Tapi kan biasanya sih bodohnya ya atau modalnya hanya screenshot aja seperti itu ya. Karena kalau dia pinter banget ya trading saham atau investasi di saham, dia nggak perlu jualan rekomendasi saham sih kalau saya bilang sih ya. Dia trading sendiri aja enak ya, seperti itu ya. Dapatnya lebih banyak ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi kalau saham profit Indonesia PT itu bukan punya saya. Saya hanya nama grup aja. Itu sudah lama saya buat jauh-jauh sebelum ada PT Saham Profit Indonesia ya. Kurang lebih sih segitu ya. Hanya sharing aja untuk sekedar informasi. Sekian, tetap semangat.